أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruh adalah hakikat dari manusia yang dengannya manusia dapat hidup dan mengetahui segala sesuatu. Dalam Al-Quran dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam alaihissalam untuk menghidupkannya. Pada Quran surah As-Sajdah ayat 9. Demikian juga ke dalam rahim Maryam ketika mengandung Isa alaihissalam. Pada Quran surah Al-Anfal ayat 12 dan 66. Ruh merupakan zat murni yang tinggi, hidup, dan hakikatnya berbeda dengan tubuh. Tubuh dapat diketahui dengan panca indera, sedangkan ruh menyelusup ke dalam tubuh sebagaimana menyelusupnya air di dalam bunga, tidak larut dan tidak terpecah-pecah, untuk memberi kehidupan pada tubuh selama tubuh itu mampu menerimanya. Dalam Al-Quran, ruh terkadang diartikan dengan malaikat dan wahyu. Di samping itu, beberapa pakar tafsir mengartikan ruh dengan jiwa. Dalam Al-Quran, kata an-nafs diartikan dengan jiwa, seperti kata-kata an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tentram. Pada surah Al-Fajr ayat 27, dalam ayat ini bisa dimaknai ketika ruh mempunyai pengertian yang sama dengan an-nafs. Adapun perbedaannya terletak pada penggunaannya saja. Misalnya dalam ayat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, mereka akan menanyaimu tentang ruh, maka katakanlah bahwa itu urusan Tuhanmu. Dan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoi. Ulama abad ke-10 Ibnu Sina membagi jiwa atas 3 macam, yaitu jiwa nabati, an-nafs an-nabatiyah, kemudian jiwa hewani, an-nafs al-hayawaniyah, kemudian jiwa insani, an-nafs al-insaniyah. Jiwa nabati adalah kesempurnaan awal bagi benda alami yang hidup dari segi makan, tumbuh, dan berkembang. Jiwa hewani adalah kesempurnaan awal bagi benda alami yang hidup dari segi mengetahui hal-hal yang kecil dan bergerak dengan iradat kehendaknya. Sedangkan jiwa insani adalah kesempurnaan awal bagi benda yang hidup dari segi melakukan perbuatan dengan potensi akal dan pikiran, serta dari segi mengetahui hal-hal yang bersifat umum. Jiwa insani inilah yang dinamakan dengan ruh, sebagaimana para filsuf Islam menyamakannya dengan an-nafs an-natiqah, jiwa manusia. Sebelum masuk atau berhubungan dengan tubuh disebut roh, sedangkan setelah masuk ke dalam tubuh dinamakan nafs yang mempunyai daya al-aqal, yaitu daya praktik yang berhubungan dengan badan, dan daya teori yang berhubungan dengan hal-hal yang abstrak. Al-Ghazali mengartikan an-nafs berdasarkan arti khusus dan arti umum. Dalam arti khusus, an-nafs merupakan sumber akhlak yang tercela dan harus diperangi. Sedangkan dalam arti umum,
an-nafs adalah hakikat manusia yang oleh para ahli filsafat Islam disebut dengan an-nafs an-natiqah. Selanjutnya Al-Ghazali menambahkan bahwa qalbu, ruh, dan an-nafs al-mutmainnah merupakan nama-nama lain dari an-nafs an-natiqah yang hidup, aktif, dan mengetahui. Dalam filsafat dan tasawuf Islam, di samping istilah an-nafs dan ruh, juga ditemukan istilah al-qalb, qalbu, dan al-aqal, akal. Empat istilah tersebut mempunyai hubungan yang erat sekali. Perbedaannya terletak pada penggunaan arti. Para sufi mengartikan an-nafs sebagai sumber moral yang tercela, sedangkan ruh adalah sumber kehidupan dan sumber moral yang baik. Ruh juga sesuatu yang halus, bersih, dan bebas dari pengaruh hawa nafsu, yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya bisa diketahui oleh manusia tertentu. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasyaf, gambar yang terbayang kepadanya, al-qalb atau kalbu diartikan sebagai wadah untuk makrifat, suatu alat untuk mengetahui hal-hal yang bersifat ilahiyah. Ini dimungkinkan jika hati telah bersih, sebersih-bersihnya dari hawa nafsu, melalui pola hidup yang zuhud, warok, dan zikir secara terus-menerus. Sedangkan al-aqal atau akal diartikan sebagai alat untuk mengetahui ilmu yang diamati dari panca indera atau dari hal-hal yang zahir atau lahir. Karena itu tingkatnya berada di bawah tingkatan al-qalbu. Para cendekiawan muslim banyak yang memilih diam dalam mempelajari asal-usul ruh. Mereka mengemukakan alasan bahwa jiwa atau ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan ruh dengan jasad dikemukakan oleh filsuf Islam Al-Farabi dan Al-Ghazali. Al-Farabi mengatakan bahwa jiwa atau ruh merupakan bentuk bagi jasad di satu pihak dan jauhar rohani di lain pihak. Ruh selalu bekerja melalui jasad dan jasad membentuk sasaran ruh. Ruh atau jiwa tidak akan ada jika jasad tidak bersedia menerimanya. Dalam hal kerja, ruh atau jiwa ini Al-Ghazali membaginya ke dalam dua macam arti. Pertama dalam arti material, ruh hewani, dan kedua dalam arti immaterial, ruh insani. Dalam arti pertama adalah organ jasad yang bekerja sebagai daya penggerak maupun daya yang mengetahui. Dan arti kedua, jiwa adalah nafs natiqah dengan daya praktik dan teori. Hubungan kedua macam jiwa ini dapat diketahui dengan ilham, ilmu mukasyafah, yang merupakan pembuka tabir hakikat hubungan keduanya, karena kesulitan terletak pada perbedaan hakikat antara jiwa dan jasad. Jiwa sebagai jauhar rohani berasal dari alam ilahi, alam malakut, sedangkan jasad berasal dari alam kejadian khalq. Namun yang jelas, menurut Al-Ghazali, jasad bukan tempat ruh karena tidak mendiami tempat tertentu. Jasad hanyalah merupakan alat. Ruh mendatangi jasad sebagai substansi yang juga diperlukan oleh jasad bantuannya. Ruh mengatur dan bertasarruf, bertindak pada jasad sebagaimana halnya raja dengan kerajaannya. Keperluan jiwa terhadap badan dapat diumpamakan dengan perlunya bekal bagi musafir. Seseorang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau ruh tidak mendiami jasadnya selama di dunia. Tingkat yang lebih rendah harus dilalui untuk sampai pada tingkat yang lebih tinggi. Al-Ghazali berkesimpulan bahwa hubungan ruh dengan jasad merupakan hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini Al-Ghazali mengemukakan hubungan dari segi maknawi, karena wujud hubungan itu tidak begitu jelas. Lagi pula ajaran Islam tidak membagi manusia dalam kenyataan hidupnya
pada aspek jasad, akal atau ruh, tetapi merupakan suatu kerangka yang saling membutuhkan dan mengikat. Itulah yang dinamakan manusia, yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.